Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wijaya, peserta Latsar CPNS tahun 2022. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Indonesia merupakan negara yang populer dan dikagumi di dunia internasional karena memiliki wilayah yang strategis dengan berbagai keunikan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Berikut adalah beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki wilayah luas dan subur. Indonesia adalah negara dengan tanah yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Diketahui luas negara Indonesia adalah 5.193.250 km persegi dengan wilayah yang meliputi daratan, lautan, serta sumber daya alam Indonesia bisa mencukupi kebutuhan hidup Indonesia. 2. Memiliki keindahan alam. Bukan menjadi hal baru bagi kita jika Indonesia dikenal karena keindahan alamnya. Keunggulan Indonesia karena keindahan alamnya bisa menarik wisatawan dari berbagai negara di dunia. Keindahan alam Indonesia mulai dari keanekaragaman flora dan fauna, serta pantai-pantai di Pulau Jawa dan Bali yang sangat indah. Di samping itu, keindahan alam Nusa Tenggara dan Papua yang indah dan unik. Ketiga, memiliki tata krama. Salah satu keunggulan negara Kesatuan Republik Indonesia di berbagai bidang adalah memiliki tata krama. Indonesia dikenal akan kesopanan dan keramahannya, sehingga hal ini menarik berbagai negara lain untuk mengunjungi Indonesia dan mengenal budayanya. Yang keempat, Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia. Sebutan kepulauan terbesar di dunia mungkin memang pantas disandang oleh Indonesia. Kenapa tidak? Indonesia memiliki 17.000 lebih pulau yang tersebar di seluruh wilayah. Akan tetapi, diketahui 6.000 dari jumlah tersebut belum memiliki nama dan belum ada penghuninya. Tidak hanya itu, 5 pulau di Indonesia termasuk dalam 13 pulau-pulau terbesar di dunia. Terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini membuat Indonesia sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, sebagai contoh berbagai jenis ikan yang tidak ada di negara lain, tetapi ada di perairan Indonesia. Yang kelima, Indonesia memiliki suku bangsa terbanyak di dunia. Jumlah sukunya mencapai 740 suku, di mana 270 terdapat di Papua. Yang keenam, bahasa daerah terbanyak di dunia. Ada sekitar 583 bahasa daerah yang digunakan di Indonesia. Bahasa resmi digunakan adalah bahasa Indonesia, tetapi bahasa daerah yang paling banyak dipakai ialah bahasa Jawa. Yang ketujuh, adalah umat muslim terbanyak di dunia. Terdapat 5 agama yang diakui oleh pemerintah, antara lain agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Dan keseluruhan penduduk Indonesia sebanyak 214 juta jiwa merupakan pemeluk agama Islam atau 88% dari penduduk Indonesia. Yang kedelapan, bahan berlimpah. Seperti yang diketahui, Indonesia adalah bangsa terkenal akan kekayaan alamnya. Bahan tambang sangat melimpah di Indonesia, mulai dari batu bara, nikel, timah, dan lain-lain. Tak heran muncul banyak kawasan pertambangan di negara ini. Dari sekian banyak kelebihan Indonesia tadi, ada pun beberapa kekurangan yang dimiliki negara Indonesia, antara lain, yang pertama, tingginya angka korupsi. Indonesia terkenal sebagai negara yang tinggi nilai korupsinya, terlebih pada profesi tertentu yang bersifat melayani masyarakat. Hal ini perlu diperbaiki apabila Indonesia ingin maju dalam segala bidang. Yang kedua, pungutan liar yang merajalela. Pungutan liar atau pungli semakin merajalela. Kita bisa menemukan kasus ini di mana mulai dari bea cukai hingga pembuatan KTP.
Tiga tokoh inspiratif yang menunjukkan nilai-nilai bela negara ialah: pertama, Ibu Susi Pujiastuti. Ibu Susi Pujiastuti merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia ke-7 dengan masa jabatan 2014 sampai 2019. Meskipun beliau tidak memiliki pendidikan yang cukup, namun beliau ini merupakan sosok yang ingin bangkit dan tidak terpaku pada gelar. Berkat prestasinya, beliau bisa menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Dengan semangat dan bela negaranya, dihajarnya para maling ikan di laut dan yang selama ini telah merajalela di perairan Indonesia. Menurut Ibu Susi, kekayaan bangsa Indonesia ini haruslah mampu dinikmati dan mampu mensejahterakan rakyat, khususnya para nelayan. Tidak hanya itu, Ibu Susi telah memperoleh gelar doktor honoris causa dari sebuah lembaga pendidikan. Nah, Ibu Susi ini merupakan sosok inspiratif yang dapat menginspirasi seluruh pemuda di Indonesia. Selain itu, beliau telah mengamalkan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air dengan menjaga seluruh ruang wilayah perairan Indonesia, baik kelautan maupun perikanan. Kemudian, sadar berbangsa dan bernegara, yaitu dapat penghargaan doktor honoris causa dari lembaga pendidikan. Setia pada Pancasila dengan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi para nelayan. Rela berkorban untuk bangsa dan bernegara dengan memberikan bantuan berupa penerbangan gratis melalui maskapainya dan kemampuan bela negara dengan gigih dan semangat yang tinggi dalam membangun bisnisnya yang bermula dari putus sekolah. Yang kedua, Putri Risma Harini, kerap dipanggil Ibu Risma. Beliau merupakan Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama 2 periode. Beliau merupakan wanita pertama yang terpilih Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah. Sosok beliau yang tegas dan rendah hati dan merakyat menjadikan pemimpin perempuan teladan bagi banyak orang. Sikap bela negara beliau tidak perlu diragukan lagi. Selama di bawah pimpinan beliau, kota Surabaya banyak mengalami perubahan yang positif. Tata lingkungan yang lebih rapi dan bersih, beliau telah memperoleh sejumlah penghargaan antara lain Wali Kota Terbaik Dunia pada Februari 2004. Wali Kota Terbaik ketiga dunia versi World City Mayors Foundation. 50 tokoh berpengaruh di dunia versi majalah Fortune. 8 piala Adipura Kencana kategori kota metropolitan dan banyak lagi. Ketiga, ada tokoh inspiratif Cak Nun yang bernama asli Muhammad Ainun Najib. Ini lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 27 Mei 1953. Beliau merupakan seorang tokoh intelektual Muslim Indonesia yang menyampaikan gagasan, pemikiran, serta kritik-kritiknya dalam berbagai bentuk seperti puisi, cerpen, drama, film, musik, ceramah, dan lain-lain. Cak Nun menggunakan beragam media komunikasi dari cetak hingga digital dan sangat produktif dalam berkarya. Menurut saya, beliau adalah tokoh inspiratif yang dapat merangkul semua kalangan masyarakat untuk dapat menuangkan nilai-nilai sadar akan berbangsa dan bernegara yang baik sesuai dengan ajaran-ajaran Islam di Indonesia. Oleh karena itu, banyak kalangan pemuda-pemuda Indonesia yang menggemari sosok beliau dan selalu mengikuti forum-forum diskusi beliau. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.